Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarul Ahadits, melanjutkan bacaan kita ya sampai hadis Allah maghfirli ya. Maghfirli belum. Yang mana? Allahumma inni as'aluka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabirin bin Samrah qala Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimta minhu wa ma la a'lam, wa a'udzu bika min syarri kullihi ma 'alimtu wa ma la a'lam. Rawahu At-Tabrani. Ini hadis ini adalah hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, doa ya untuk kita meminta kepada Allah agar diberikan apa? Ya, kebaikan. Ya, itu doanya nih Nabi ajarin. Jadi kalau kita minta semua kebaikan itu Allah berikan kepada kita, kita pengen nih kebaikan sekecil apapun nempel sama kita. Ini baca doa ini nih kata Nabi. Ya, memohon kebaikan. Ya.
Apa itu doanya yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, minal khairi kullihi, ya, dari semua kebaikan yang engkau ma'alimta, yang engkau ketahui, minhu darinya, ya. Jadi kalau itu suatu kebaikan, ya, yang kau ketahui Allah itu suatu kebaikan, aku mohon, ya, untuk apa? Agar datangkan atau berikan kepada aku. Kata siapa? Kata Nabi, memohon kepada Allah. Tapi ini doanya diajarkan untuk kita juga selaku siapa? Selaku umatnya, ya. Nabi aja masih minta kebaikan, ya. Masa kita yang belum banyak kebaikannya nggak mau minta, kan lucu. Ya, wa malam a'lam, ya, dan juga yang tidak aku ketahui, ya. Tuh. Jadi kebaikan kalau yang Allah tahu datangkan kepadaku, kebaikan yang belum aku tahu apa? Minta sama Allah didatangkan kepada kita. Kalau Allah pasti tak tahu, ya. Kalau kita mungkin porak-porak nggak tahu, ya kan? Tahu itu baik tapi porak-porak nggak tahu. Ya, kalau Allah tahu, ya, nggak ada istilah porak-porak Allah itu. Yang suka porak-porak siapa? Kita, manusia. Seperti kita semua. Ya, ya. Tuh. Jadi apa? Ya, kebaikan Allah pasti tahu. Tapi kadang manusia nggak tahu kalau itu suatu kebaikan. Yang porak-porak nggak tahu banyak. Ya, padahal dia tahu itu kebaikan, porak-porak nggak tahu. Ya, tuh. Nah, kalau memang jelas-jelas kita nggak tahu itu suatu kebaikan, kita minta kepada Allah agar apa? Agar Allah datangkan kepada kita. Dengan apa? Dengan kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Ya, itu namanya doa yang kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Bukan saja kita memohon untuk diberikan kebaikan, tapi wa a'udzubika min syarri kulli. Ya, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah minasyarri kulli, dari segala macam bentuk apa? Kejahatan. Ibu, kejahatan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Sama kebaikan juga begitu. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Ya, nah, ini, ya, baik dalam bentuk kebaikan ataupun kejahatan. Tukulih itu artinya semuanya, mau yang kecil, yang sedang atau yang gede. Itu kita mohonlah biar Allah berikan kita kemudahan untuk melakukannya. Ya, kalau itu suatu kebaikan, ya. Nah, kita mohon kepada Allah, ya, agar kalau itu suatu hal yang tidak baik, mudah-mudahan itu dijauhkan. Aku berlindung kepadamu, ya. Tidak baik di sini juga, ya, secara umum tidak baik dalam hal kesehatan kita, ya, tidak baik dalam hal ekonomi kita, tidak baik dalam hal hubungan rumah tangga kita, kan gitu, ya, tidak baik dalam hal ya, persaudaraan kita, tidak baik dalam hal dalam kekeluargaan kita, tidak baik dalam hal hal bertetangga kita, ya. Nah, itu banyak bentuk-bentuk yang tidak baik yang kita harus, ya, berlindung kepada Allah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, yang paling kecil yang sudah ada, ya kan, laki bini berantem kan nggak baik, ya. Masih mending kalau laki bini, kalau mau orang lain berarti yang lebih gede lagi. Ya, itu makanya jangan sampai kita memohon kepada Allah, ya, untuk diberikan kebaikan secara keseluruhannya dan berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari kejahatan secara seluruhnya. Ma'alimtu, ya, dari apa yang aku tahu, ya, tuh. Aku maksudnya kita manusia nih, ya. Nah, tadi kebalikannya, kalau manusia itu dia tahu itu baik, orang-orang nggak tahu, ya. Tapi dia tahu itu nggak baik, tapi dia apain? Dikerjain, orang-orang tahu juga. Ya, dia tahu kalau itu jahat. Ya, dia tahu itu akan menyesatkan atau menyengsarakan orang, tapi tetap dia dikerjain. Ini enggak ya, enggak imbang.
Sebenarnya Bu, ya, yang namanya manusia itu potensi untuk melakukan ya yang namanya kejahatan itu kecil. Ya, kenapa? Kecil karena manusia itu ya Allah ciptakan itu satu dia sebaik-baik bentuk, ya. Yang kedua dia sebaik-baik apa? Ya, kesempurnaan yang ada. Ya, artinya semuanya ada yang manusia. Seperti yang saya bilang, ya, manusia punya akal, punya nafsu. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Setan punya nafsu, nggak punya akal. Mana yang menang coba? Kita manusia ya. Ya, kita. Ya. Jadi kalau ada orang ya punya nafsu nggak punya akal berarti dia seperti siapa? Setan. Ya kan? Tuh. Nah, orang punya akal doang nggak punya nafsu. Siapa ada nggak? Ada nggak punya akal doang nggak ada nafsunya? Ini malaikat. Nggak ada. Ya nggak ada orang punya akal doang nggak punya nafsu, nggak ada. Ya. Siapapun Bu orang nggak ada yang nggak punya nafsu. Ya. Kalau impoten itu bukan masalah nggak nafsunya, ya, nggak berkembang apa yang harus dikembangkan. Sebenarnya nafsu, nafsunya gitu ya. Ya, kalau orang impoten itu Bu, maaf ya, itu sangat menyiksa. Hah? Gedeannya nafsunya, cuma untuk, nah, ya, untuk memfasilitasi. Ya, biar dia dapat suatu kesenangan tuh nggak bisa dia. Ya, nafsunya gede banget itu. Kalau perlu 5 perempuan dipajang semua 5-5-nya. Ya, tapi kemampuannya kan agak, itu namanya impoten. Ya, ada orang nafsu laki perempuan wajar. Ya, ada orang perempuan nggak wajar. Ada orang laki sama laki nggak wajar. Ya, punya nafsu gak namanya? Ya, makanya nggak ada manusia nggak punya nafsu, pasti punya nafsu. Hah? Iya, kalau laki yang laki kan namanya homo, ya, perempuan namanya lesbi, ya kan boleh kayak gitu? Nggak boleh, tapi itu nafsunya dia, nafsu yang salah, yang tuh. Jadi itu kita mohon Bu, ya, dari sekecil apapun yang namanya kejahatan, ya, dijauhkan seluruhnya, ya. Baik yang aku tahu ataupun yang enggak aku tahu, istilahnya gitu. Ya, apaan aja dah pokoknya sekecil apapun tuh. Ya, jadi contohnya kita kan pasti dosa yang kecil apa sih? Dosa kecil saya enggak tahu juga dosa kecil tuh. Dosa kecil contohnya dah kita ya ngelihat orang gitu kan. Ngelihat orang tahu-tahu habis ngelihat mulut kita spontan ngomong. Ya kan? Itu dia jilbabnya cakep banget ya. Dari mana ya gitu itu. Padahal lakinya biasa-biasa aja, kok baju cakep banget ya gitu. Ya, apa boleh kredit, apa orang boleh kasih. Tapi kalau orang boleh kasih, kayaknya nggak mungkin dah. Tuh, jadi panjang. Ya, hah? Dosa ngomongin orang. Coba dari kenapa dia punya jilbab cakep. Kayaknya dia orang biasa-biasa aja. Mungkin dia kredit atau orang boleh kasih, 4 dosanya itu. Iya makanya. Ya, makanya emang susah ada kita kalau ngelihat apa-apa dah. Tutup mulut aja aja Maya. Ya. Tutup mulut, mata biarin, cuma mulut jangan ngomong. Hah? Ya mata kalau mulut nggak akan ngomong, nggak akan itu. Ya kan? Biarin aja. Tahan mulut kita. Ini mulut kalau kita nggak tahan, apapun keluar. Kenapa? Mencari apa? Ya, kesalahan ataupun keburukan orang. Padahal itu suatu apa? Suatu dosa. Tuh. Ya. Ada aja deh. Kalau ketemu orang pasti ada aja yang ngomongin. Orang cakep salah. Ya. Bini sana cakep banget tuh ya. Padahal lakinya biasa aja. Nah, kenapa orang laki jelek bini cakep? Hah? Ada kan? Itu dosa enggak? Dosa benar dosa. Ya, dosa itu biarin aja. Berarti kita ngina lakinya kan? Lakinya biasa aja. Kata biasa aja berarti itu penghinaan. Ya kan? Siapa yang hina?
Susah memang, kita kan kadang sadar atau tidak sadar kita selalu berdosa gitu. Ya, maka itu yang kita tahu kalau itu dosa, ada yang nggak kita tahu. Kayak tadi itu kita ngomong aja cerita semua di rutin atau itu dosa sebenarnya tuh. Ya, kita nggak tahu kalau itu dosa. Kalau kita tahu nggak bakal kita kerjain kan gitu. Ya, ketemu di Ariat, mulai dari pulang Ariat sampai rumah-rumahnya, sampai ke rumah depan pintu yang ngomongin terus. Jalannya berdua ngobrol aja tuh. Pengen jalan sendiri dah, jadi nggak ngobrol. Mending sendiri udah makanya. Ya. Kalau berdua udah pasti. Tapi sendiri kadang ngelamun. Iya. Kayak tadi saya ngelihat orang Ayubi lagi belanja tuh, lagi nenteng, saya panggil nggak dengar. Nah itu karena sendiri. Mikir kali belanja apaan? Iya. Orang-orang sini tinggal sini nih. Jalannya sendiri ya satu. Lagi nenteng, abang mana Pak dia banyak. Kalau mikir yang kurang nanti yang kedua. Ya. Baik, ya. Rawahu At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya hadis yang berikutnya, ya, an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Ya, ini doa lagi nih Bu. Doa agar kita apa? Untuk menyegerakan kebaikan, ya, tuh. Untuk kita lakukan dan untuk menyegera meninggalkan kalau itu suatu kejahatan, ya. Ini doanya boleh kita catat, hafalin terus. Ya, karena ini doa semua nih, ya. Tuh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku, ya, minal ladzina ahsanu, termasuk orang-orang yang apabila berbuat kebaikan istabshiru, bergembira. Ya, Bu, kalau kita ngelakuin kebaikan harusnya kita gembira. Ya, jangan sedih, apalagi malu. Ya, apalagi kesel. Ada enggak orang lakuin kebaikan kesel? Ada enggak? Ada. Gua kesel masih minjem sama dia. Ya. Gua nyesel masih minjem kalau ketemu kagak bakal tolongin tuh. Ya. Tuh, kalau sudah kita melakukan kebaikan sekecil apapun, nikmati itu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain atau kita lakukan. Ya. Jangan kita ketika melakukan kebaikan atau kita ungkit-ungkit atau kita apain? Kita sesalin. Ya, tuh. Gue nyesel bantu tuh cowok, kalau gue tau bakal merebut pasangan gue, gak bakal gue bantuin aja gitu. Ya, itu kan akibatnya tuh. Ya. Jangan, tuh. Wa idza asa'u istaghfaru, ya. Tapi apabila berbuat keburukan meminta ampun. Jangan kebalikan, berbuat kebaikan dia sedih, dia kesel, berbuat kejahatan dia bangga. Ya. Alhamdulillah, gue udah balas, puas gue. Ya. Syukurin diketabrakan ketiban pohon kelapa. Ya, tabrakan motor ketiban pohon kelapa juga atau biarin. Tuh akibatnya, tuh gak boleh tuh. Ya. Gak bisa. Kenapa? Harusnya ketika kita ngelakuin kejahatan kita buru-buru istighfar. Ya. Nah, zaman sekarang banyak Bu. Ada orang, ya, dia itu pernah menjadi preman, pernah menjadi apa, bangga dulu. Disebutin, gue dulu ini pelacur, gue dulu ini tukang mabok, ya, gue dulu ini tukang apa, ya, laki mana yang gak pernah gue rasain tuh, hebat banget tuh. Model laki semua gue belum pernah gak ngerasain, gue tahu semua laki kayak gimana kan tuh, bangga Bu. Ini ada yang ngomong, ya, apa dia omongin, ya. Dulu mah namanya mulai dari kelas yang paling kakap sampai terigu pernah cobain kata laki-laki mana tuh. Ya, itu Bu. Harusnya yang namanya kejahatan kayak gitu tuh Bu, udah tutupin, minta ampun, ya. Tuh. Udah lalu jangan belagu sama gue ini bekas preman.
Ya, kalau macam-macam lu gue bunuh lo. Tuh. Ya, jangankan lu, saudari gue aja gue bunuh kalau macam-macamnya gue. Ya kan? Berarti dia ngelakuin kejahatan itu bang, bapak jangan bu. Seharusnya ketika kita melakukan kejahatan sekecil apapun kita apa ya? Minta ampun, ya. Nah kegembiraan yang dimaksud di sini apa bu? Saat kita melakukan kebaikan, ya artinya kita merasa ada suatu kenikmatan, ya, yang kita rasakan dalam diri kita manakala kita melakukan kebaikan, ya. Itu namanya itu halawatul iman. Ya, apa namanya halawatul iman itu manisnya iman. Ya, contohnya nih Bu. Ya, kita ngaji siang kayak gini nih waktu yang agak sedikit berat nih Bu. Ya, kenapa? Satu bawaannya ngantuk. Ya, kedua orang lagi pengen istirahat katanya. Ya, ketiga laki lagi pada istirahat kerja nih bisa ketemu gue contohnya gitu kan. Suami yang menyebut suami kerja gitu. Ya. Nah, kalau kita lawan tuh ya dengan keadaan yang memberatkan kita untuk hadir di majelis taklim, itu ketika ibu hadir di sini Bu, itu ibu akan merasakan apa tuh? Kebahagiaan tersendiri. Ya, alhamdulillah, untung tadi gua agak tidur. Coba kalau gua tidur, ya, nggak ketemu saudara-saudara gue, ya, nggak dapat ilmu, nggak ini tuh, ya, itu berarti apa tuh? Di situ kita masih bersyukur, ya, dalam diri kita itu masih ada apa? Ya? Iman, ya, masih ada iman, ya. Tapi kalau kita nggak merasa senang ketika ngelakuin kebaikan, justru kebalikannya senang saat melakukan kejahatan, itu iman kita lagi apa tuh? Error, ya, turun tuh, jangan sampai, ya. Ya memang sih yang namanya manusia kan Bu, seperti yang saya pernah berkali-kali jelaskan itu, iman seorang itu yazidu wa yanqus. Ya, iman seorang manusia itu apa? Bertambah dan berkurang. Ya, memang faktor yang menyebabkan seorang iman bertambah itu adalah apa? Bi'ah. Apa itu bi'ah? Lingkungan. Ya, artinya orang tuh imannya bakal bertambah sama siapa ini bergaul. Ya, kalau dibergaul sama orang-orang yang tukang jalan, ya, suka mondar-mandir tawaf di mall-mall, ya, ya itulah. Ya nantinya gitu. Ya, tawafnya di mall doang, ketika tawaf di depan Ka'bah nggak mau. Ya, itu. Jadi memang bi'ah atau lingkungan sangat menentukan Bu, membentuk karakter seorang. Ya, cobalah ibu bergaul sama orang-orang baik Bu. Ya, orang-orang yang suka hadir rajin di majelis ta'lim, ya, yang solehah tuh, paling dia akan kebagian tuh. Ya, kesolehahnya, kebaikannya. Kenapa? Karena nggak mungkin ya orang yang baik akan menyontohkan yang tidak baik. Ya, tuh. Ada orang baik mengajak orang untuk membenci orang, ada nggak? Nggak ada. Tapi ada. Itu bukan orang, tapi siapa? Setan. Masa orang baik nyuruh benci orang? Ya kan? Berarti ini belum benar-benar baik. Kalau yang baik itu terlepas dari segala macam bentuk dosa sekecil apapun. Ya, jangankan dia itu menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan. Ya, terdetik saja dalam hati atau diri seseorang itu nggak akan ada untuk dia melakukan kejahatan. Ya, nah sekarang kita Bu banyak bertanya dalam diri kita, coba kita introspeksi dari diri kita. Selama ini masih ada gak ya muncul dalam benak pikiran hati kita juga untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, ada gak? Enggak, benar. Kayaknya masih ada deh gitu nih. Iya. Nah kalau masih terbetik dalam diri atau pikiran kita untuk melakukan kebaikan, berarti itu apa? Kita masih banyak digoda sama syaitan. Ya, masih banyak sampah-sampah yang belum kita sapuin dalam diri kita. Ya, orang kalau udah namanya ya hati bersih itu, ya itu udah enak aja dah. Ngapa-ngapain juga bawaannya enak. Ya. Ngomong gini enak, diajak bicara kayak gini tuh sama orang enak tuh, ya. Tapi kalau orang yang ya hatinya masih kotor, ya bukan kotor, sih ngeres lah,
Ya, ngeres dah ya. Ya, yang belum divakum itu. Kalau ngeres kan pakai vacuum cleaner ya. Biar bersih itu. Itu ya, kadang masih apa ya? Masih terdetik pikiran-pikiran nggak baik dalam diri kita. Jangan sama orang kok saudara, laki kita aja masih banyak pikiran nggak baik. Ya kan? Nah, iya. Laki gue ngasih duit seginian, mau gaji berapa sih? Ya, kok cuma seginian? Jangan-jangan. Nah, itu kata jangan-jangan itu dosa aja, nggak boleh. Ya, terima aja. Kenapa? Karena yang namanya rezeki nggak akan tertukar. Ya, apa yang ibu dapatkan dari suami itulah rezeki ibu. Ya, masalah suami ngurangin atau dia bohong itu bagian ibu segitu. Itu bohongnya dia terus sama Allah. Gitu. Jangan kita bilang dasar lo jadi laki kagak bener, gaji sekian lo kasih sekian, lo kawin lagi ya. Hah? Ya jangan, kalau nikah boleh, kawin jangan. Tuh ya, pokoknya janganlah kita keluarkan kata-kata yang sekiranya itu apa? Ya, kata kekecewaan kepada siapapun tidak boleh. Ya, kita hindarilah. Kita lagi ngomong dosa, ingat astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, aneh ngomong apaan tadi? Ya, mudah-mudahan diampuni gitu. Ya, syukur kalau kita masih diingatkan. Kalau udah nggak diingatkan, alhamdulillah min zalik, nanti kita dicuekin gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ketiga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini doa juga nih Bu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min haula'i al-arba'. Rawahu at-Tirmidzi. Ya, ini ada doa Bu yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Ada 4 perlindungan yang kita mohon kepada Allah nih Bu. Doanya ya. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari kalbu atau hati yang tidak khusyuk. Itu yang pertama. Ya. Hati enggak khusyuk. Ibu ya. Enak gak kalau hati enggak khusyuk, Bu? Enggak enak. Salat kagak khusyuk. Enak gak? Enggak enak. Lagi berdua sama lakinya kagak khusyuk, enak gak? Iya, amal suami pun harus khusyuk, Bu. Nah, jangan terus nggak boleh tuh. Iya. Kalau nggak khusyuk sama suami itu dosa enggak? Dosa lo Bu. Jasadnya doang ada. Pikirannya kemana tahu? Boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh. Sami aja, mohon maaf ya. Kita lagi sama suami tapi bayangin laki orang atau laki-laki lain. Gimana coba? Hah? Kenapa? Enggak. Males dari kalau males. Iya kan ya enggak bayangin orang cuma males aja gitu. Ya kalau malas diomongin baik-baik ya. Maaf aku lagi lemas ya. Iya baik-baik aja. Iya omongin baik-baik, jangan dibalik badan aja ya. Jangan dipantatin lakinya kayak setengah boleh itu. Ya. Ngomong baik-baik Mas, mohon maaf ya aku lagi lemas banget nih, aku kurang fit. Boleh gak? Boleh, suami akan tahu. Ya, karena seorang suami juga nggak boleh memperkosa istri, Bu. Boleh nggak suami perkosa istri? Nggak boleh. Padahal istrinya diperkosa, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Paksain. Nah, ya coba. Orang lagi nggak mau dipaksa kayak gimana rasanya? Orang laki nggak bisa nahan. Juga. Enggak juga. Enggak juga. Itu tergantung orangnya, tidak semua laki-laki. Ya. Kenapa? Itu alasan aja, ya. Makanya kita jadi seorang istri bisa-bisa lah mengambil hati suami, ya. Jangankan kayak gitu Bu, coba hal itu akan terjadi kebalikannya, ya. Istri lagi pengen, suami nggak pengen, gimana coba?
Suaminya ngomong. Ya ngomong. Ya kan? Siapa bilang susah? Berarti itu lakinya belum tahu ilmunya. Suruh ngaji, privat sama saya suruh nonton. Iya, suruh datang ke rumah. Dari gimana tuh? Kalau orang laki mau, kalau kan ngelayanin dosa. Kalau perempuan mau laki ngelayanin dosa nggak? Keadaannya, kalau memang kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan nggak dosa. Ya, yang dosa itu adalah saat keadaan normal menolak. Ya, contohnya nggak ada masalah apa-apa. Ya, tahu-tahu dia apa nih? Ya gedek aja sama lakinya tuh. Ya, kenapa gedek? Karena dimikirin laki lain. Bu, orang tuh kehilangan sesuatu yang diinginkan hilang, kenapa? Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya bisa jadi mungkin itu laki lagi banyak masalah di kantor, dinolak, atau perempuan. Ya, perempuan biasanya kan pikiran kalau orang perempuan yang punya tanggung jawab sama keluarganya itu dimikirin keluarganya, contohnya tuh. Ya, bapaknya kehidupannya begini, sementara kondisi saya masih gini, bapak tadi minta duit sama saya, gitu kan. Sementara aku tahu suamiku kondisi kayak gini, itu kan jadi pikiran dia. Oh, jadi beban. Ada yang gitu gak perempuan? Banyak. Ya, iya orang tua nggak punya. Ya, ngadu dilihat suami apa nih? Suami dari anak yang perempuannya agak mendingan, tapi di akhir bulan, ya kan? Ya, suaminya kerja kantor gitu kan, bukan wira swasta. Kalau wira swasta kan kapan aja punya duit. Iya, kalau kerja kantor kan bulanan. Ya. Iya, kalau nggak awal akhir atau awal bulan nggak megang duit. Gitu, ya. Jadi kondisinya kok yang menentukan dosa atau tidaknya. Ya, kalau memang masuk akal atau uzurnya itu disesuaikan dengan syariat nggak dosa. Ya, nah ini nggak ada apa-apa atau nolak. Ya, lakinya minta gogah aja. Ya, oh iya, atau dipakai celana lapis yang ketat. Tambah susah. Pakai gitu. Ya, ini nggak boleh apa-apaan tuh bener-bener pakai celana lapis gue nggak pernah lihat ya. Atau bohong, ya, nggak main dengan aku main, ya, kalau itu dosa tuh. Kenapa alasannya tidak menurut syar'i, ya, betul. Jadi ngapain kita harus apa? Dengan hati yang khusyuk, ya. Ngapain tuh? Kalau khusyuk jadi enak. Ya, sholat kita khusyuk, diterima sholat kita. Doa kita khusyuk, diterima sholat kita. Ya, betul. Itu kita berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ya. Yang kedua, wa min du'ain la yusma'. Ya, aku berlindung dari doa yang tidak didengar. Ya, betul. Atau doa yang ditolak. Ya, itu permohonan perlindungan yang kedua tuh. Ya. Kita kan pengennya kalau kita berdoa kepada Allah, kita pengen doa kita apa? Diterima, dijabah sama Allah, ya. Kalau enggak diterima kayaknya gimana gitu, ya kan? Ya, ada kita doa berulang-ulang, udah bertahun-tahun kayaknya enggak terima-terima doa kita nih. Jangan salahin Allah. Ya. Allah pasti dengar doa kita. Ya. Tapi kenapa Allah kadang memending pengkabulan doa kita? Coba introspeksi diri kita. Kita doa pengen banyak duit, Allah tahu lu kalau punya duit nggak bakal ngaji lagi lu. Ya, jalan-jalan mulu, tawaf mulu di Tamrin City sono. Ya, makanya Allah kasih biasa-biasa aja sih. Nah, Allah kan tahu isi hati seorang. Ya, kalau suami nggak tahu isi hati kita, Allah tahu nggak? Tahu. Ya, kalau ada suami bilang aku tahu isi hatimu, bohong, gombal itu. Aku tahu isi hatimu, saya tahu nama laki itu. Lebay itu.
Orang hati di dalam kita kagak bisa lihat. Pokoknya aku tahu isi hati bulusmu itu. Terus orang laki-laki yang lagi apa itu? Lagi gombal dan lagi nyari kesalahan lakinya biar bisa kawin lagi. Nyari bininya. Iya. Ya, rayu-rayu gini itu ya, tuh. Jadi doa ketika kita belum dikabul, harusnya kita introspeksi diri kita. Ada apa nih? Ya, sama Bu, kita minjem duit sama orang yang biasa itu orang ngasih, kok tahu-tahu nggak ngasih, ada apa nih? Ya kan? Kita nanya, Bu Hori, kalau aneh pinjam enak aja sekarang kok apa-apa? Jangan-jangan ditahu kali gue juga punya utang sama orang lain. Nah, salah siapa itu berarti? Salah kita. Ya, padahal gue nggak pernah ngomong sama orang kalau gue punya utang juga sama orang gue belum bayar. Ya, nggak mungkin orang nggak tahu. Udah pasti ada sesuatu. Ada orang ngabarin, Bu Hodi jangan lo kasih duit tuh nanti. Kalau posisi dia minjem duit jangan dikasih. Gue aja belum dibayar. Kayak gitu. Ya, tuh. Allah pun demikian Bu. Ya, kenapa kita belum dikabul? Coba dari kitanya pasti ada yang salah. Mungkin salah niat. Ya, yang pasti niat tadi. Ya, kita niat pengen dia jadi orang kaya, ntar biar bisa punya rumah bagus, mobil bagus, ini bagus itu. Tujuannya buat apa itu? Nyombong. Ria. Coba minta ya Allah berilah aku rezeki yang halalnya yang berkah agar aku lebih dekat diriku kepadamu. Gitu dong. Ya, mau sholat Idul Fitri nanti aku ingin sholat sekali-kali di Masjid Atin gitu. Kalau punya mobil kan gitu. Ya, pengen sholat di Istiqlal, pengen sholat di Al Azhar gitu. Yang pengen sekali-kali ya Allah jika aku berikan rezeki aku ingin sholat Idul Fitri di Masjid Al Haram di Mekah sana di depan rumahmu. Bisa gak gitu? Pernah gak ibu minta kayak gitu? Minta rezeki doang sih yang banyak ya. Pengkhususannya itu Allah juga pengen tahu meskipun Allah udah tahu. Allah tahu sebenarnya buat apa ada. Ya, tapi Allah pingin apa itu namanya? Apa isi hati yang sebenarnya itu apa coba? Ya, meskipun Allah sudah tahu. Tuh, coba doa sekali-kali kita itu minta rezeki yang halal banyak, ya biar aku bisa Ramadan di akhir Ramadan di sana nanti di Haram, ya biar nanti sholat di depan Ka'bah rumahmu ya Allah bersama suami dan anak-anakku. Tuh, ya bisa terjadi nggak? Bisa Bu, nggak ada yang mustahil bagi Allah, semua sesuatu itu Pak, ya nggak ada yang mustahil, bisa bagi Allah. Ya, jadi sekali lagi jangan kita punya rasa suuzon sekecil apapun kepada Allah, jangan. Ya, bukan Allah nggak dengar, Allah dengar Bu. Jangankan kita suara keras kita bisik aja Allah dengar. Jangan kita bisik Bu, kita baru terdetik di hati kita ya Allah udah tahu. Jangan detik Bu, yang baru kita pengen aja Allah udah tahu. Bu, kita ntar subuh pengen doa apa Allah tahu gak? Padahal waktu subuh belum datang. Udah tahu, orang dia gerakin semua Pak. Ya. Kalau kita kan ibarat robot ini. Ya, penggeraknya siapa? Allah. Jangan macam-macam sama Allah gitu. Ya. Tahu semua. Habis maghrib nih, tanggal 15 nih, ya. Kok si dia mau kemana gue tahu kata Allah nih. Tahu. Tahu gak? Tuh. Baik atau tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Ya, dan aku berlindung pula dari jiwa yang tidak pernah merasa puas atau merasa kenyang. Ibu-ibu kita dikasih pasangan hidup, terimalah apa yang menjadi karunia Allah itu. Yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Jangan merasa iri dengan laki orang lain, Bu. Ya, jadi nyesel bang kalau nama lu coba masya Allah hidupnya enak gitu. Ya, duitnya banyak, jalan kemana tahu enak, pengen anu langsung dikasih malah kina malu bang. Gue minta aja kayak dikasih, lagi gue diem. Jangan banget itu bini kayak gitu. Ya udahlah. Apa yang menjadi jodoh kita tuh Bu, nih yang sekarang ibu punya nih, itu berarti ketentuan Allah yang terbaik yang Allah kasih. Ya, jangan pernah udah saat kita sudah dipilihkan pasangan, jangan mikir-mikir yang lain kepada orang lain. Ya, kita jalani apa yang Allah kasih. Ya, kita sama Bu, naik mobil Bu, kita fokus sama mobil yang kita bawa aja. Jangan mobil orang kita pikirin.
Ya, nyetir dulu. Nah, makanya membahayakan kita juga. Ya, sama kita berumah tangga, Bu. Kita selalu nengok ke sama orang. Bu, bininya enak ya. Ya, punya rumah bagus, punya mobil, mau kemana aja dia duitnya ada. Jangan. Ya, makanya Nabi suruh tuh dalam masalah harta Nabi bilang apa? Unzur man asfala minkum wala tanzur man fawqakum. Ya, kalau masalah harta lihat orang yang berada di bawahmu, jangan ada di atasmu. Ya, artinya saat kondisi kita seperti yang kita alami sekarang, ternyata masih ada orang yang di bawah kita. Tuh. Ya, kalau kita nengoknya ke atas, ya nggak akan merasa apa? Puas, nggak akan merasa cukup. Pertama ngelihat saya, nanti ngelihat orang yang lebih di atas saya. Ini di belakang saya, ntar ngelihatnya Abu Rizal Bakri. Wah, kapan mau puas coba? Ya, nggak bisa. Kita di situ harus apa? Mengukur diri. Ya, sadar kita ini siapa. Ya, insya Allah Bu, apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya, nggak ada yang nggak baik buat Allah berikan kepada kita. Nggak akan Allah sekecil apapun zalimi kita. Tapi kita kadang yang berbuat zalim kepada Allah. Nyesel, udah kawin 10 tahun baru nyesel. Ada orang curhat sama saya tuh. Ya, dibilang ya Allah Ustaz, ane udah nikah 18 tahun. Gak pernah ane diakuin suami sama dia katanya. Tapi anaknya udah banyak. 18 tahun gak pernah diakuin suami. Tapi anaknya banyak. Gimana dia masuk akal loh? Ini gak mungkin lah. Berarti ini laki ada sesuatu. Ya, dia ngelihat bunga baru yang lagi mekar. Tuh, kan saya bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Dia nggak tahu itu bukan rumput, itu alang-alang. Ini alang-alang kan alang-alang buat makanan gepuk. Gak enak dibuat, masa alang-alang dipajang buat apa? Buat taman. Tadi kalau orang kaya tamannya masang alang-alang. Gak ada kalau rumah umum itu alang-alang itu. Ya, tuh. Itu akibat apa? Kita salah memandang. Ya, salah memandang terhadap apa yang Allah berikan. Ya. Apapun profesi suami kita yang sedang ada sekarang itu, yakin itu yang terbaik. Ya. Serendah apapun menurut orang, belum tentu rendah menurut Allah. Ya kan? Suami kita kerjaan mohon maaf ya. Ojek contohnya. Suami kita kerjaan apa? Enggak kerja, mudah-mudahan ngobjek saja. Kerjaan ngobjek, tahu nggak ngobjek? Ngobjek itu kan untung-untungan. Ya biarin aja. Masih mending dia mau apa ya? Saya. Ya, jangan Bu. Ketika suami memang lagi nggak kerja yang ngobjek di rumah, kita omelin. Makanya di laki nih. Ya, di rumah ibu gede banget lihat laki-laki di rumah jam segini. Gue gede kan. Kan nggak ada lu cari. Hah? Kondisinya itu memang lagi kayak gitu mau diapain? Ini kan lagi kondisi. Saya bilang bukan dengan sengaja. Kalau sengaja boleh kita tegur. Tiap hari suami ada di rumah tendang. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di rumah terus. Iya. Sabar. Ya. Hah? Berapa? Nggak dosen. Pokoknya intinya syukurin Bu. Ya, kita merasa puas dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Ya, tuh. Kalau kita merasa puas, kita akan merasa syukur. Kalau kita merasa syukur, pasti bakal
ditambahin kan gitu. Iya. La in syakartum la azidannakum. Puas dulu dah puas. Ya, puas berarti kan apa? Menerima. Oh ya, orang kalau udah menerima merasakan kepuasan akan apa? Bersyukur. Ya, puas. Alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan aku seorang suami meskipun tukang ojek. Ya. Mungkin yang terbaik yang Kau berikan kepadamu ya Allah kan gitu. Ya. Jadi kantor udah banyak perempuan. Kenapa? Jadi kantor udah banyak perempuan. Iya. Jadi tukang ojek. Makanya kemarin bawa perempuan mulu. Emang di mana-mana Bu, orang laki di mana-mana ya, enggak semuanya ya, saya nggak katakan semua. Biasanya kalau orang laki duitnya banyak identiknya gitu, Bang. Main perempuan. Tapi kalau perempuan duitnya banyak identiknya apa ya? Belanja, awal. Ya kan Pak? Nah, dia ngaku ya. Kalau laki nggak mau dia belanja. Lagi banyak nih di pasaran nggak pulang-pulang. Tahu mulu nggak ada sainya. Orang suruh sai nanjak semua. Ya, puas Bu. Kita berlindung ya Allah, mudah-mudahan Engkau jangan jadikan aku nggak pernah puas terhadap diriku. Ya, puaslah, rezeki puas, kesehatan puas, ya, apa yang kita makan puas, gitu. Ya, artinya dengan memang itu suatu takdir Allah, bukan dengan sebab ulah laki kita. Ya, kalau kita hidup susah Bu lantaran laki yang malas kerja, nah itu lain lagi itu. Ya, namanya itu melawan takdir. Boleh dijewer kuping yang laki itu. Ya, lagi tidur tarik aja kupingnya suruh kerja semua. Tiap hari dari Minggu sampai ketemu Senin di rumah mulu. Hah? Betah-betahnya taruhin aja air tempat tidur Ibu. Tiramin air tempat tidur biar kagak tidur lagi gitu. Iya. Ya memang. Ya kodrat perempuan juga bilang, habis gimana Pak Ustaz katanya? Kita nggak demen banget katanya ngelihat laki tiap hari ada di rumah. Emang gitu kodrat perempuan. Dia pengen punya laki ngapain? Di luar lagi ngapain kayak di luar gitu. Kenapa? Waktunya kerja ya kerja, waktunya di rumah ya di rumah. Oh iya. Ya kan ada waktunya holiday. Itu kan. Waktunya walking. Ya aja. Jalan-jalan tuh. Ya. Itu namanya kita mencari kepuasan batin atau di diri. Tuh, ya. Bu, kita aja nih cari kepuasan batin kan beda-beda Bu. Ya, ada orang menengah ke atas kepuasan batinnya menikmati hari libur kemana? Ke sebuah villa yang indah, ya, yang harganya di atas puluhan juta per malam. Kita, ya, 1, 2 paling mahal 5 juta. Tapi kita puas gak? Itu namanya rasa syukur. Udah. Ya, yang kita kan apa? Kemampuan kita dapat cuma 10 juta, pengen nginep di villa yang 25 juta. Dari mana saya mau bayarin? Kesianan siapa? Kan laki kita. Termatinya lakinya mati duluan gimana ya? Kan saya bilang kan, orang perempuan, orang laki itu lebih rentan mati duluan tuh kayak gitu. Maaf ya, maafkan ya. Banyak banget keinginannya. Iya bagus. Kalau nanti masalah lah ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa min ilmin la yanfa. Kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang enggak manfaat. Ya. Tunggu, kita punya ilmu apa aja dah. Kita punya ilmu tentang memasak, kita bisa mengajarkan ilmu masak kita kepada orang lain. Ya, kita bisa ilmu masalah apa itu menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Ada orang minta kasih nasihat, kita kasih nasihat tentang rumah tangga. Pokoknya ilmu apa aja lah, terutama ilmu agama. Ibu ya. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu kan banyak Bu. Kalau bisa kita jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat buat diri kita terutama
ya, apalagi buat orang lain. Ya, ada orang punya ilmu banyak buat dirinya aja nggak manfaat, ada nggak? Banyak. Sekarang apalagi lagi masa pemilu kayak gini nih, kita akuin tuh orang ilmunya banyak banget, ya, tapi buat dirinya aja nggak bisa dimanfaatin. Ya, saya nggak menyebutkan orangnya ya, kalau ini nggak dosa kan? Ya, banyak orang pinter, dia orang alim, ya, tapi apa? Ya, kemanfaatan ilmu yang dia punya untuk dirinya dulu dah, ya, jangan untuk umat, buat dirinya aja dia kagak berikan, ya, artinya dia salah menggunakan ilmu yang dia punya untuk dirinya. Nauzubillah, jangan sampai dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Nauzubillah min dzalik. Ibu bisa lihat kan sekarang ada nggak orang tolol sekarang di pemerintahan kita sekarang? Banyak, ya. Tapi kenapa kok bisa ke bawah gitu? Ya, berarti apa tadi? Ilmu yang dia punya nggak bisa dimanfaatkan untuk dirinya. Yang seharusnya buat dirinya dulu dan baru ke orang lain. Ya. Nah di akhir Nabi katakan, "A'udzubika min haula'il arba'." Ya, coba. Aku mohon perlindungan kepadamu dari 4 perkara itu. Apa itu yang pertama? Ya, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak dikabul, ya, jiwa yang tidak merasa kenyang, ilmu yang enggak manfaat. Coba yang 3 doa ini kita apalin, Bu. Minta kepada Allah. Ustaz, saya buat apa? Ya, habis sholat ambil buka kitab ini baca. Sambil ngelihat buku boleh enggak? Boleh. Terlama kelamaan juga apa? Ya, karena sering diapain? Sering dibaca, ya. Nah, Ibu sekalian, saya kira cukup dulu, ya. 3 hadis kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan saudara bertanya.